Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama Aseh Ngawi. Nah, kali ini saya sudah sampai di Singapura ya teman-teman, dan hari ini ceritanya rumah majikan ya. Saya tinggal selama 12 hari. Wah, rumahnya seperti kapal pecah ya. Dan sekarang saatnya makan siang ya, karena sudah jamnya makan siang. Ayo buat kalian yang mau makan bersama dengan saya, silahkan diambil menu makan siangnya, dan ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman ya. Ini pagi ini ceritanya saya langsung belanja ya, karena di kulkas nggak ada sayuran. Bismillah. Oke teman-teman, sambil makan ya, di sini saya mau cerita tentang keadaan di desa ya. Jadi di sini buat kalian semuanya, mungkin kalian saat ini sedang berada di posisi yang beruntung ya. Maksudnya kalian mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan jam istirahat yang cukup ya, terus gaji lancar, pokoknya kalian merasa nyaman berada di rumah majikan ya. Mulai saat ini ayo menabung, jangan sampai kalian nanti pulang ke Indonesia terus ujung-ujungnya balik lagi ke Singapura. Karena apa? Ternyata keadaan di kehidupan di desa itu benar-benar sangat, ya kalau menurut saya ya teman-teman, itu benar-benar memprihatinkan. Karena apa? Cari uang susah, cari pekerjaan pun juga gampang-gampang susah, gajinya pun rendah ya. Terus barang-barang di Indonesia saat ini itu semuanya pada naik, semua mahal. Jadi buat kalian semuanya ya, mungkin saat ini kalian tengah berada di tempat yang nyaman. Nah, untuk itu jangan lupa untuk menabung. Karena apa teman-teman, kita ini nggak selamanya ya kuat, kita nggak selamanya akan muda terus. Semakin bertambahnya usia, tenaga kita juga pasti akan berkurang. Ya, di sini saya juga maksudnya waktu kemarin dikasih cuti itu ya, itu juga suatu keberuntungan juga. Ada kalau menurut saya pulang itu juga saya bisa menilai bahwa kehidupan di desa itu seperti apa, kehidupan di luar negeri itu seperti apa. Jadi pada intinya ya teman-teman, bahwasanya memang benar. Kemarin saya pulang sama Mbak Indonesia ya, itu saya sudah berada di MRT ya, ketemu sama Mbak Indonesia, ngomongnya seperti ini. Kalau pulang ke Indonesia itu kita nggak akan bisa bertahan lama kalau kita nggak punya uang ya. Karena apa? Di Indonesia meskipun ya teman-teman, meskipun hanya makan sayur terus tahu goreng sama sambal tomat, itu deres teman-teman ya. Kalau kita nggak ada income, kita bakalan terlilit utang ya. Di Indonesia itu memang kalau soal makanan murah ya. Ibaratnya satu bungkus nasi pecel itu 3.000 boleh, 4.000 boleh, 5.000 pun juga boleh. Terus bakso ya teman-teman, bakso yang segini besarnya itu hanya 10.000. Kemarin saya beli yang segini itu 25.000, bakso jumbo ya. Terus tapi ya teman-teman, itu tadi soal kita itu bagaimana kita caranya agar mendapatkan income. Karena meskipun kita itu hanya makan sederhana, tapi itu juga deres teman-teman ya.
kemarin saya itu dari Juanda Surabaya masuk ke Singapura. Sampai di Singapura, di Changi ya, saya itu naik MRT. Soalnya kan kalau naik taksi ya teman-teman, bukannya saya itu nggak mampu bayar ya, akan tetapi saya ini orangnya mabuk lah ya, nggak bisa tercium dengan baunya taksi itu ya, itu bisa mabuk. Daripada saya nanti mabuk, saya lebih baik naik MRT, turun di Tanah Merah ya, setelah itu naik MRT lagi turun di Paya Lebar, setelah itu pulang dari Paya Lebar ke rumah sini naik bus. Jadi kemarin itu saya itu berangkatnya dari rumah, dari Indonesia, dari rumah saya sendiri ya, dari Ngawi. Itu saya itu berangkatnya sekitar bangun jam 3:30. Terus masih dibikinkan suami kopi ya buat anget-angetan kayak gitu. Terus Mas Bojo juga bawa bekal ya, nasi sama ayam kayak gitu. Terus akan tetapi nggak dimakan ya, karena ya seperti itulah teman-teman, kalau kita mau berangkat lagi ke luar negeri meninggalkan anak ya, meninggalkan suami, itu rasanya benar-benar berat banget. Jujur ya teman-teman, ati rasanya keronto-ronto, ati rasanya ya Allah abot banget ninggal nih anak bojo ki abot. Akan tetapi ya arep piye maneh ngono lho, kan yo kontrakku di sini ya masih 1 tahun ya, kontrakku di sini masih 1 tahun sampai tahun depan. Terus mau nggak mau ya, padahal malamnya itu aku sudah nangis sama suami, dibilangin jangan nangis, ngapain nangis, nggak bisa membendung air mata teman-teman, sumpah rasanya berat banget ninggalin anak, berat banget. Tapi mau gimana lagi, masih terikat kontrak teman-teman. Ya kita seperti inilah intinya ya, karena kita masuknya ke rumah majikan secara baik-baik. Kalau kita mau, ibaratnya kita mau menyelesaikan kontrak ya harus secara baik-baik, jangan sampai melarikan diri atau putus kontrak dengan alasan yang nggak tepat. Itu sebenarnya juga termasuk orang yang nggak bertanggung jawab ya, seperti itu. Terus juga karena kemarin itu ada masalah ya, ada masalah, jadi ya mau nggak mau aku harus tetap berangkat lagi ke Singapura, seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya itu, wah, apalagi kemarin waktu di Bandara Juanda itu surat dokumen yang saya bawa itu kurang lengkap teman-teman ya. Tapi kemarin memang saya pesan sama Mas Bojo, tolong sampai nunggu di sini sampai jam 1. Misalkan nanti kalau ada masalah apa-apa, jadi masih ada ya yang diajak ngomong kayak gitu. Soalnya HP saya ini teman-teman itu nggak ada datanya ya. Saya memang nggak pulang ke Indonesia itu nggak ganti nomor, juga nggak beli data ya, karena di rumah sudah ada wifi. Jadi langsung pakai wifi, nomor Singapura dipakai di rumah, pakai wifi itu bisa, pakai di Indonesia ya, maksudnya itu pakai wifi itu bisa. Terus sampainya di Juanda Surabaya, ternyata ya dokumen saya itu nggak lengkap. Terus langsung sama petugas imigrasi ya dibilangin kayak gini, Mbak, kamu tolong bisa minta bantuan sama agen kamu yang di Singapura untuk membikinkan surat ini, kayak gitu. Ya Allah, kemarin itu saya itu bolak-balik ya, dari sudah masuk ke bandara keluar lagi untuk ngobrol dengan suami, terus langsung ya tak utak sendiri itu di dalam HP itu aplikasinya. Ya alhamdulillah itu lolos. Terus dalam hati aku, ya Allah, alhamdulillah banget masih diberi kesempatan ya Allah. Tapi dalam hatiku teman-teman, sumpah ya, rasanya berat banget ninggalin anak, ninggalin suami kayak gitu. Tapi kalau nggak nekat ya teman-teman, kita itu
nggak bisa. Bener, apalagi di Indonesia saat ini sedang paceklik, nggak ada pekerjaan, susah kayak gitu. Kalau saya sih uang tuh ada teman-teman, tapi ya bukannya di sini saya itu kurang bersyukur, enggak, tapi mikirnya ya karena di sini kontrak saya itu masih 1 tahun kayak gitu. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, mungkin kalian ya di sini sudah berada di tempat yang nyaman, di sini kalian sudah mendapatkan majikan yang super best, yang baik banget. Jangan pernah sia-siakan waktu ini ya teman-teman. Bener, kalau bisa itu nabung. Kalau tabungan kalian sudah banyak, kalian bisa beli tanah, beli sawah kayak gitu. Jangan beli barang-barang yang sekiranya nanti nggak bermanfaat ya, kayak gitu. Jangan. Misalkan kalian ada anak kuliah, ada anak sekolah STM atau SMEA atau SMP atau SD ya kayak gitu, itu masih perlu banyak biaya lagi ya. Jadi di sini buat kalian semuanya, oke, boleh kalian liburan di luar sana, kalian enjoy, relax, itu nggak apa-apa. Tapi satu pesan dari saya, jangan sampai lupa dengan kembali lagi dengan keluarga yang ada di Indonesia lagi, kembali lagi dengan kehidupan yang ada di Indonesia lagi, bahwa kita selamanya nggak akan menjadi seorang TKW, nggak akan selamanya bekerja di luar negeri. Jadi jangan sampai ya kalian sia-siakan waktu yang sesingkat ini ya, karena ya seperti yang pernah saya alami sendiri, cuti 12 hari teman-teman, ya Allah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi alhamdulillah masalahnya sudah selesai ya, dan semoga di sini saya juga berpesan pada suami saya sendiri ya, tetap eling karo pesene bojone, ojo sampai dibaleni maneh ya. Perjuangan menjadi TKW itu nggak mudah. Jangan sampai terlena dengan profilnya, tapi kalau sudah terjun di dalam rumah majikan, kita itu benar-benar di sini itu dihadapkan dengan semuanya, bukan hanya mental saja, tapi kita juga harus sabar. Kalau nggak sabar kita nggak dapat uang. Benar, sumpah. Meskipun majikan baik, itu yang namanya jalan itu nggak selamanya mulus, yang namanya jalan nggak selamanya lurus, seperti itu. Jadi ya saya di sini buat kalian bisa, semoga saja ya dari video ini, yang menonton video ini, kalian bisa terbuka hatinya bahwa kehidupan di desa itu teman-teman jauh banget dengan kehidupan yang ada di luar negeri. Memang saat ini kita berada di luar negeri, mungkin ya awal mulanya yang dari Indonesia ke sini kulitnya hitam, sekarang menjadi putih. Yang awal mulanya dulu masih nggak cantik, sekarang sudah menjadi cantik. Terus sekarang sudah lupa semua dengan tujuan awal ya. Kalau bisa jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu teman-teman. Ingatlah dengan tujuan awal ya, bahwa kita itu nggak selamanya berada di luar negeri. Ya seumpama kita itu dapat jodoh di luar negeri, yang belum menikah, yang masih single, dapat jodoh di luar negeri, ya nggak apa-apa. Akan tetapi kalau yang sudah berkeluarga, sudah ada anak ya, anaknya sekolah, anaknya butuh banyak biaya, seperti itu. Terus misalkan kalian punya tanggung jawab, misalkan ya membantu orang tua kayak gitu, itu pesan dari saya, meskipun kalian ingin membantu orang tua, meskipun kalian ingin membantu saudara, jangan sampai lupa kalian itu menabung sendiri teman-teman. Karena apa? Itu penting, penting banget.
agar nantinya kalian itu setelah pulang dari Singapura atau pulang dari luar negeri ya, kalian itu nggak bakalan bolak-balik lagi ke luar negeri. Karena apa? Meninggalkan keluarga itu sangat nyesek banget teman-teman. Yakin, sumpah demi Allah, nyesek banget. Waktu 12 hari itu sangat singkat sekali. 12 hari singkat, tapi alhamdulillah di sini saya tetap bersyukur ya teman-teman, karena seumpama kalau saya itu nggak dikasih cuti, mungkin saya nggak akan pernah tahu dengan keadaan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Jadi setelah pulang cuti ini ya, semoga saja Mas Puju bisa lebih berhati-hati lagi, karena di sini saya sendiri juga tak rewangi setitik demi ngati-ngati. Meskipun ya saya itu di luar negeri itu belasan tahun, akan tetapi saya di sini nggak pernah yang namanya hidup foya-foya itu enggak. Saya itu memikirkan masa depan anak. Kepengin lah ya masa depan anak itu cerah kayak gitu. Kalau bisa jangan sampai seperti ibunya menjadi TKW itu, jangan sampai ya, meskipun gaji TKW besar, akan tetapi bekerja sebagai pembantu ya, itu tetap aja dipandang rendah di mata majikan. Ya meskipun nggak semua majikan memandang rendah, akan tetapi sebagian pasti ada seperti itu. Sedih banget kalau diceritakan kehidupan yang sebenarnya berada di kampung halaman. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, mungkin kalian dan hari ini teman-teman, karena pekerjaan saya itu numpuk banget ya, banyak cucian numpuk, terus belum nyuci toilet juga belum. Tadi pagi baru sempat nyapu, ngepel, kemas-kemas semua barang-barang yang ada di meja, di lantai, sepatu, sandal, semua itu serba kayak kapal pecah. Tapi nggak apa-apa, memang ya majikan saya sendiri saat ini masih berada di Paris, dan nanti hari Minggu baru pulang ke Singapura ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Dan di sini saya tetap mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena sudah dipertemukan dengan keluarga saya yang ada di Indonesia, pulang pergi dalam keadaan selamat ya. Pokoknya alhamdulillah. Saya kelingan anak, masih teringat anak teman-teman. Apa ninggalnya anak sebenarnya, akan tetapi mau gimana lagi, kontrakku masih 1 tahun lagi teman-teman. Ya Allah, paringi kuat. Buat semua teman-teman saya yang ada di Singapura ya, buat pejuang keluarga, pejuang dolar, ingatlah pesan saya, jangan sampai lupa dengan tujuan awal kalian kerja ke luar negeri. Semangatlah menabung untuk anak, untuk masa depan kalian sendiri ya. Nantinya kalau kalian sudah pulang ke Indonesia, agar kalian itu enggak kaget ya. Memang jauh banget keadaan kehidupan yang ada di luar negeri sama kehidupan yang ada di Indonesia, memang jauh banget ya. Pokoknya tetap semangat saja dalam bekerja.
selalu terapkan kejujuran, kedisiplinan ya, agar kalian semua, agar kita semua bisa finish kontrak, agar majikan juga suka sama kita. Dan di sini saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya yang ingin proses kerja ke Singapura, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, semoga mendapatkan majikan yang baik, semoga kalian bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Nanti kalau sudah selesai potongan gaji, jangan lupa menabung ya teman-teman. Itu pesan saya, juga demi kebaikan kalian sendiri. Menabunglah dengan atas nama kalian sendiri ya, agar nanti kalian pulang ke Indonesia itu bisa menikmati hasilnya, agar kalian seumpamanya kalian mau beli apa-apa aja saja itu bisa ngambil dari ATM kalian sendiri. Toh kalian buka rekening Bank BNI yang ada di Singapura, itu nanti setelah kalian pulang ke Indonesia bisa diambil dengan menggunakan ATM yang sama ya teman-teman, seperti itu. Sebenarnya saya itu merasa lapar teman-teman, karena di sini saya masih teringat sama anak. Jadi rasa laparnya hilang. Kemarin anakku juga bilang kayak gini, "Ma, ditambahi rong dinongkas oma." Ya Allah. Gak iso dek, tiketnya wes iki tanggal 15 terbang. Ya wes anu ditambahi sesasi engkas. Yo. Nangis teman-teman. Anakku bilang kayak gitu, aku nangis. Ya Allah, banget teman-teman. Di sini aku meninggalkan anakku dari umur 1 tahun lebih sampai sekarang anakku kelas 4 SD. Kalau kita baru pulang cuti dari Indonesia, kita masih membutuhkan waktu ya teman-teman untuk adaptasi lagi. Pasti kita akan teringat dengan keluarga yang ada di Indonesia, pasti itu. Jadi untuk kalian yang nanti cutinya itu sampai 1 bulan atau 2 bulan, mungkin kalian akan merasa lebih berat lagi untuk meninggalkan keluarga. Karena kemarin waktu aku cuti ya, dikasih 1 bulan oleh majikan yang India itu juga begitu. Setelah sampai di Bandara Juanda Surabaya ya, itu aku ngomong sama Mas Pujo, "Alah ya, aku wis wegah lah budal di Singapura, ayo mulai wae. Yo wis tasen hati gendong." Tapi teman-teman, saat itu rumahku belum diplester seperti ini. Keadaan masih tembok, masih boto. Tapi tak unggahno, tak dukno, tak unggahno, tak dukno. Ya Allah, kebangetan men. Aku kok mulai omahku kurang dadi kayak piye. Akhirnya ya teman-teman, aku teringat sama pesan ibuku. Teringat. Engko nek budal, wes gek ndang budal, bismillahirrahmanirrahim. Wes serasa mikir sing dindi. Nah dari situ ya teman-teman, akhirnya wes lah ya wes tak budal wae lah. Terus akhirnya pamitan sama Mas Pujo, dan akhirnya alhamdulillah sampai Singapura. Dan setelah sampai di Singapura, akhirnya corona itu teman-teman. Lah seumpamanya aku tuh nggak balik lagi ke Singapura, wah malah mungkin ya sampai saat ini rumahku tuh belum diplester, jogan ya, lantai itu paling-paling belum di keramik kayak gitu ya. Mungkin karena sudah ditakdirkan ya aku untuk bekerja lagi ke Singapura kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun ya, setelah corona 3 tahun penerbangan dibuka, dan akhirnya dikasih cuti sama majikan yang baru ini, meskipun hanya 12 hari, tapi ya alhamdulillah tetap tak syukuri ya, karena kalau aku nggak pulang
pasti masalahnya itu akan semakin teruk. Jadi ya aku mikirnya seperti inilah. Yang penting masalah sudah selesai dan aku berangkat lagi ke Singapura saat ini, sudah nggak ada masalah apapun. Dan aku juga pesen sama Mas Bojo, ojo dibaleni maneh, koyok ngono kuwi, ojo dibaleni maneh. Iku loh teman-teman. Nggak perlu diceritain. Intinya waktu aku pulang ke Indonesia itu memang ada masalah ya, tapi alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Dan Mas Bojo juga wis tak wanti-wanti, pokoknya ojo sampai iki numindakno iki maneh. Nek sampai iki numindakno iki maneh, aku aku wis angkat tangan. Nggak bakalan aku cawe-cawe maneh, wis gak bakalan. Pengorbanan aku sudah terlalu banyak ya, pengorbanan aku begitu besar, tapi piye? Aku males teman-teman, arek padu karo bojo ki males piye? Anak wis gede, tonggo podo cedak-cedak kabeh. Gek padu iki lho, bukannya menyelesaikan masalah, justru masalahnya malah jadi gede. Ya akhirnya kuwi ya wes lah, aku ae tak sing ngalah. Tapi di sini aku juga pesen sama Mas Bojo, koyok ngono ki aja dibaleni maneh. Nek sampai sampean baleni maneh, aku wis ora bakalan iso bantu. Wis gak arep nulung, wis ora arep nulung. Sampai aku tuh bilang kayak gitu teman-teman. Karena ya cuman aku dan Mas Bojo yang tahu masalah ini, dan aku nggak bakalan cerita sama siapapun. Dan intinya, jadi intinya saja ya, buat teman-teman semuanya, kalian kalau sudah punya banyak tabungan, lebih baik uangnya itu kalian belikan barang-barang yang bermanfaat, sekiranya dalam waktu 1-2 tahun ya, itu akan ada harganya itu semakin naik kayak gitu. Kalau kalian beli misalkan ya beli kalung, beli gelang, oke, nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Karena apa? Seperti kalung ya, emas kayak gitulah ya, bisa dibilang emas kayak gitu. Itu kalau dijual di Indonesia itu nggak akan naik harganya, justru akan merosot. Jadi lebih baik ya, misalkan kalian sudah punya tabungan 100 juta atau 150 juta ya, kalian bisa beli tanah, bisa beli sawah ya, kayak gitu teman-teman. Jadi mikirnya itu ke arah yang lebih jauh lagi. Ya udah ya teman-teman, karena ini waktunya juga sudah berjalan terus ya, masih banyak pekerjaanku, jadi laparnya sudah hilang. Karena ya itu tadi teman-teman, masih helingan anak ya, masih teringat anak kayak gitu, masih teringat dengan suasana di desa kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, harus semangat. Insya Allah tahun depan pensiun. Soalnya saya di sini tuh baru 1 tahun, September ini 1 tahun ya, jadi nanti September itu sudah 2 tahun. Saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.